teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Katakuri @demusien yang berjudul Tengah Malam. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Terdengar hantaman yang begitu keras, sekitar 100 meter di sebelah selatan minimarket yang buka selama 24 jam ini. Semua orang yang ada di sekitar diam tersontak kaget. Truk bermuatan pasir beradu kepala dengan sebuah mobil sedan hitam di samping jalan. Setelah sepersekian detik, barulah warga mulai lari berkerumun di tempat kejadian perkara. Para warga segera mengevakuasi para penumpang di dalamnya. Dengan alat seadanya, mereka berusaha menyelamatkan jiwa yang masih tertanam di dalam raga. Seorang wanita berteriak histeris manakala melihat seorang wanita naas yang tubuhnya tergencet di antara kedua kepala mobil tersebut. Tubuh bagian bawahnya hancur. Wanita tersebut memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ia menemui ajal dengan begitu sadisnya. Tubuhnya terbelah menjadi dua, terhimpit kendaraan yang saling bertabrakan. Wanita tersebut langsung tewas di tempat. Sementara sopir truk dan semua penumpang sedan nampak mengalami luka yang cukup serius. Beberapa lama kemudian, ambulan dan mobil polisi datang, mengamankan tempat kejadian dan mengevakuasi korban. Kejadian tersebut baru beberapa bulan yang lalu, masih hangat untuk diceritakan sebenarnya, dan sampai sekarang pun dia masih ada di sana. Sehari berselang, Riko memelankan laju motornya. Ia berhenti sejenak untuk melihat apa yang terjadi ketika ada garis polisi dan abu halus yang bertabur di dalamnya. Lah, ada apa ini? Tanyanya dalam hati. Setelah beberapa saat, Riko pun sampai di tempat kerjanya. Perkenalkan, namanya Riko. Dia adalah kawanku yang bekerja di sebuah minimarket yang berada di salah satu jalan Pantura. Riko adalah yang empunya cerita ini. Cerita yang cukup menarik, sekaligus ngeri-ngeri sedap ketika ia menceritakan sebuah gangguan yang ada di tempat kerjanya. Oh iya, ia bekerja di minimarket yang buka selama 24 jam nonstop, dan sialnya, dia sering masuk shift malam ketika kejadian tersebut terjadi. Lah, itu ada apa, Yan, di selatan jalan? Tanya Riko pada Dian yang masuk satu shift dengannya. Memang kamu tidak tahu? Tanya Dian kembali. Lah, tidak tahu. Kan kemarin aku libur, jadi tidak tahu, jawab Riko. Iya, kemarin malam ada mobil tabrakan dan ada wanita yang kegencet di antara kedua mobil tersebut. Tubuhnya terpotong jadi dua, jelas Dian kepada Riko. Walah, seram sekali. Aku harus rajin sholat ini biar tidak diganggu sama setannya, ucap Riko sambil berlari ke dalam toko. Lah, apa hubungannya, Rik? Sahut Dian. Shift 2 akan segera berganti. Digantikan shift 3 ketika waktu menunjukkan jam 11 malam. Terlihat toko yang sepi karena waktu yang sudah memasuki waktu larut tengah malam. Sembari membereskan barang-barang yang dipajang, sesekali Riko melihat ke arah luar toko untuk memastikan bahwa tidak ada hal aneh yang mungkin terjadi. Entah kenapa, malam ini jiwanya begitu tidak tenang. Riko gusar dan gelisah. Aneh, tidak seperti biasanya. Kenapa, Ri? Seperti orang bingung? Tanya Dian. Pertanyaan tersebut sontak membuat Riko terkaget.
"Apa sih Yan? Kamu ngagetin saja," sahut Riko setengah kesal. "Ya kamu, tidak jelas begitu," ucap Dian. "Firasatku, kok tidak enak sekali ya malam ini? Seperti mau ada apa gitu," ucap Riko pada Dian. "Makanya jangan pakai perasaan," jawab Dian. "Hus, mulutmu." Waktu terus beranjak, bergulir dengan pasti menuju malam yang kian sunyi. Syukurlah ada beberapa orang yang datang ke toko untuk berbelanja. Terasa tidak terlalu sepi jadinya. Riko nampak bersemangat, namun tidak mengalihkan perasaannya yang tidak karuan malam ini. Jam 12:30 dini hari, Dian nampak sibuk merapikan area kasir. Sementara Riko pun nampak sibuk dengan barang-barang yang sedang ia display agar terlihat rapi dan penuh. Bel tanda masuk berbunyi, yang berarti ada seseorang yang masuk ke dalam toko mereka. Dian segera berdiri untuk menyambut, tapi zong, tidak ada seorang pun yang masuk atau berada di dalam toko selain dia dan Riko yang tengah asik mendisplay barang. Karena penasaran, Dian pun melihat sambil berjinjit untuk memastikan, namun tetap tidak ada siapapun, kecuali Riko di pojokan. Mungkin bel masuknya saja yang sedang error, pikir Dian. Dia kembali membersihkan area kasirnya. Tidak beberapa lama, Riko datang menghampiri. Yan, itu perempuan di pojok, cuma diam saja tidak belanja. Tidak apa, tanya Riko pada Dian. Mana? Tangkap Dian. Itu loh, tunjuk Riko ke arah pojok samping cooler minuman. Perasaan tadi tidak ada orang, ucap Dian lagi. Kupingmu mampet kali, ejek Riko. Tapi memang tadi bel tanda masuk bunyi, cuma tadi tidak ada orang, kilah Dian. Coba cek CCTV, pinta Riko. Mereka berdua diam dengan mulut yang menganga, saling bertatapan satu sama lain. Saat melihat rekaman CCTV di mana wanita tersebut berada, wanita tersebut nampak jelas di hadapan mata namun tidak terlihat di dalam rekaman CCTV. Riko menelan ludah dengan apa yang terjadi. Wanita tersebut masih berada di pojok namun tidak terlihat di layar monitor. Riko terus melihat ke arah layar CCTV dan di mana wanita tersebut berada. Berkali-kali ia melihat layar dan menoleh ke arah pojok untuk memastikan bahwa mata dan CCTV-nya tidak salah. Astagfirullah, 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 ucap Riko dengan cukup keras. Entah kenapa, di dalam ruangan berpendingin ini tubuhnya terasa gerah berkeringat, sangat panas. Dinginnya AC tidak mampu membuat tubuhnya adem dan tenang. Riko dan Dian bersembunyi di bawah kasiran karena ketakutan. Pikirannya berkecamuk takut jikalau sosok tersebut datang menghampiri ke arah mereka. Tiba-tiba, bel masuk kembali berbunyi. Mbak, ucap seseorang di balik meja. Dian dan Riko masih gemetar ketakutan. Mbak, saya mau bayar Shopee, Mbak. Syukurlah, berarti sosok dari yang punya suara tersebut adalah manusia. Tidak mungkin juga rasanya ada hantu yang bayar belanja online. Dengan lemas, Dian mencoba berdiri. Segera ia buang perasaan was-was dan wajah takutnya karena di depan pelanggan ia harus memberikan senyuman dan pelayanan yang terbaik tentunya. Jam 2 dini hari. Toko sangat sepi. Begitu juga jalan pantura di depan toko ini. Nampak lengang, hening, sepi termakan kegelapan malam. Riko memilih menghilangkan kejadian yang dialaminya tadi. Kejadian yang sangat mengganggu pikirannya dengan sebatang rokok di tangan. Duduk di depan toko yang sepi, bermandi udara dingin. Sementara Dian nampak tengah membersihkan barang-barang yang tidak jauh dari area kasiran karena ia masih merasa takut atas kejadian tadi.
Sedang asik bebersih, Dian kaget karena ulah Riko yang terburu-buru masuk ke dalam. "Gila ini," ucap Riko. "Kenapa?" tanya Dian. "Setan tadi malam melambai-lambai di seberang jalan, suruh aku ke sana," jelas Riko. "Yang benar, Rik, jangan mau kamunya," Dian menimpali. "Siapa juga yang mau," ucap Riko setengah kesal. "Play musik saja biar tidak sepi, Rik," usul Dian. Usulan yang langsung direalisasikan oleh Riko. Berharap malam yang menyebalkan ini segera berlalu. Sial rasanya, jam 6 waktu bergantian shift masih cukup lama. Semoga tidak terjadi hal yang buruk ke depannya, ucap doa Riko di dalam hati. Besok malamnya, Riko tengah bersiap-siap untuk kembali berangkat bekerja. Segera ia keluarkan motor kesayangannya dan segera memanasi mesin motornya. Saat sedang memanasi mesin motor, tercium aroma melati yang menusuk hidungnya. Tidak lama, semerbak aroma tersebut berganti menjadi bau busuk yang mengganggu hidungnya. Riko sambil menutup hidungnya dengan kaos yang ia kenakan, perasaannya menjadi sangat was-was dan tidak tenang. "Ada apa ini?" tanyanya dalam hati. "Gas sajalah," Riko memantapkan keberaniannya. Di tengah perjalanan, Riko sering kali melihat ke arah belakang, takut ada sesuatu yang ikut membonceng di motornya. Riko pun memundurkan duduknya hampir sepanjang jok motor yang ia kendarai, agar tidak ada yang ikut bonceng ataupun lebih menenangkan pikirannya. Sedang asik melaju, Riko merasa ada sebuah tangan yang memijat bahunya. Ia segera menarik gas motornya dalam-dalam, ngebut seperti maling dikejar warga. Namun, semakin lama semakin terasa. Kini tangan tersebut terasa ada di perutnya, seperti ada yang ikut membonceng. Apa yang ia takutkan pun terjadi. Ia diikuti sesuatu yang tidak tahu itu apa dan apa tujuannya. Riko semakin menarik gas motornya dengan sangat cepat, melaju, berharap sosok misterius tersebut jatuh atau hilang dari belakang dirinya. Saat berada di jalan yang ramai, barulah tangan tersebut hilang. Riko menjadi sedikit lebih tenang, namun tidak mengurangi kecepatan motornya, berharap ia segera sampai di tempatnya bekerja. Di dalam helm full face-nya, Riko menangis ketakutan. Kenapa bisa? Pikirnya. Padahal selama ini ia tidak pernah sekalipun mendapat gangguan atau hal yang menyeramkan. Apa yang salah? Atau ada sesuatu apa pada dirinya? Riko bergulat dengan pikirannya sendiri. Malam kedua, semua nampak lancar dan berjalan seperti biasa. Pekerjaan yang membuat bosan, bertemu dengan orang-orang yang sama, rutinitas yang sama setiap harinya begitu monoton. Riko sampai hafal dan bisa meramal apa yang terjadi esok lusa. Karena semua sama seperti kemarin. Setiap hari selalu sama, setiap hari tidak berbeda. Terbelenggu dalam hidupnya sendiri, diperbudakan tuntutan yang tidak kenal kasihan. Memasuki waktu tengah malam, keadaan toko masih lumayan ramai. Syukurlah, paling tidak ia bisa lebih tenang. Paling tidak, si hantu tidak akan datang saat ramai seperti ini. Namun, semua tidak berlangsung lama. Waktu menunjukkan jam 12:30 dini hari, toko pun kembali sepi. "Musik, Rik," pinta Dian. Riko pun segera menyetel musik untuk meramaikan suasana. Tiba-tiba saja, semua lampu mati. Komputer dan cooler pun mati, pertanda listrik padam atau sedang mati lampu. Dian dan Riko saling tunjuk untuk melihat ke depan untuk memastikan apakah mati lampu atau ada konslet. Setelah melakukan suit, terpilihlah Riko yang harus mengecek keadaan. Riko memberanikan diri untuk mengecek. Dian yang merasa lebih ngeri dan takut kalau ditinggal sendirian, akhirnya ikut menyusul Riko. Jadi,
Ngapain juga tadi pakai switch segala? Setelah dicek dan melihat keadaan ternyata memang benar sedang terjadi pemadaman listrik. Riko langsung menyalakan genset sebagai pembangkit listrik sementara agar tokonya tidak gelap. Lampu pun menyala kembali dengan energi dari mesin genset, namun entah kenapa lampu yang menyala tidak terlalu terang, terkesan redup dan meremak. Tapi paling tidak ini lebih baik dari harus gelap sepenuhnya. Setelah cukup lama, datanglah seorang wanita mengenakan dress panjang atau lebih mirip daster nampaknya, berwarna putih, sedikit kotor dan dekil, masuk ke dalam toko, namun anehnya bel tanda masuk tidak berbunyi. Entah mati atau konslet karena listrik yang tadi padam. Pakaian yang ia kenakan pun nampak basah, sehingga air masih menetes dari pakaiannya saat ia berjalan masuk. Wanita berambut hitam nan panjang, merunduk, tidak menampakkan wajahnya. Riko dan Dian nampak biasa karena konsumen mereka memang banyak yang seperti itu. Malam itu, di dalam toko hanya ada Dian, Riko, ditambah satu pelanggan barusan. Terasa masih sepi tentunya. Belum lagi lampu yang redup menambah kesan yang berbeda tentunya. Dari meja kasiran, masih terlihat wanita tersebut hanya diam di antara selarak barang, tidak bergerak sedikit pun. Riko menaruh curiga pada wanita tersebut. Jangan-jangan dia adalah penguntit yang mencuri barang. Riko pun berinisiatif untuk mendekati wanita tersebut untuk mengecek dan memastikan. Riko berpura-pura membereskan barang dan segera menuju ke arah wanita tersebut lewat samping rak. Sementara Dian berjaga di depan meja kasiran agar ketika wanita tersebut kepergok dan hendak lari, Dian bisa dengan mudah menghalanginya. Ketika sudah dekat, Riko pun merunduk sambil melangkahkan kakinya, dan ketika tiba di mana wanita tersebut berada, Riko langsung diam mematung. Mulutnya mendadak keluh dan bisu. Riko sampai harus menggigit lidahnya agar ia bisa berteriak dan bergerak. Terlihat jelas di depan matanya, wanita tersebut hanya separuh badan, hanya menyisakan bagian perut ke atas sampai kepala. Sementara kakinya tidak ada dan banyak darah yang ada di bawah sosok tersebut. Setelah berhasil bergerak, Riko langsung berteriak dan berlari. Sontak membuat Dian terkaget dan memandang ke arah wanita tersebut. Tiba-tiba, sosok wanita tersebut tertawa. Tawa yang khas, seperti suara tertawa kuntilanak yang membuat Dian pun berlari keluar toko sambil berteriak ketakutan. Sementara Riko berlari ke arah dalam gudang. Sial bagi Dian. Tidak ada seorang pun yang bisa ia mintai tolong karena waktu yang sudah masuk dini hari. Dian berhenti berlari dengan nafas yang tergopoh-gopoh dan mencoba menenangkan pikirannya. Hari apa ini? Pikirnya begitu. Sial akhir-akhir ini. Sementara itu, Riko berjongkok di pojokan gudang, menahan rasa takut dengan keringat yang terus mengalir dari kening. Mas, Mbak, terdengar suara wanita dari dalam toko. Riko terkaget. Mas, Mbak, halo? Kembali terdengar suara wanita dari dalam toko. Riko melangkah perlahan dan tiba-tiba kardus di belakang Riko terjatuh yang membuat Riko berlari menuju ke depan. Dilihatnya, di depan ternyata ada seorang wanita dan seorang anaknya yang ingin membayar belanjaannya. Syukurlah, rupanya itu adalah manusia. Mas kemana saja? Dari tadi saya panggil-panggil, ucap wanita tersebut dengan nada kesal. Dengan senyum terpaksa, Riko mencoba melayani belanjaan wanita tersebut. Sementara Dian berjalan perlahan mendekat ke arah toko. Terlihat dari depan, ada Riko dan seorang ibu-ibu dengan anaknya. Syukurlah, ucap Dian. Namun, sesaat Dian akan masuk,
Dari ekor mata sebelah kirinya terlihat ada wanita setengah badan di pojokan tokonya. Sontak membuat Dian kembali panik dan takut dan segera masuk ke dalam, sampai menabrak wanita yang tengah membayar belanjaannya tersebut. "Hati-hati sih Mbak kalau jalan," ucap wanita tersebut. "Iya Mbak, maaf," ucap Dian yang langsung berlari dan bersembunyi di bawah meja kasir. "Apa? Ada apa?" ucap Riko antara kaget dan takut. "Dia ada di pojokan Rik," jawab Dian dengan gemetar. "Ampun Gusti, sial bener nasibku," ucap Riko memelas. Tiba-tiba terdengar suara. Kepala hantu wanita tersebut menabrak kaca yang persis ada di samping Riko dan Dian. Kepalanya pecah dengan organ dalam tubuhnya yang menggantung dan tersenyum ke arah mereka berdua. Riko langsung lemas saking kagetnya dan jatuh pingsan. Sementara Dian segera membaca ayat-ayat kitab suci yang ia bisa. Terdengar cukup keras membacanya. Sementara sosok tersebut terus menghantamkan kepalanya di kaca toko. Duh, 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 duh. Hantaman kepalanya tak kalah keras dari bacaan ayat suci yang Dian baca. Dian tidak mampu melihat sosok tersebut. Dian terus merundukkan pandangannya, berharap semua kejadian buruk ini segera berakhir. Semakin lama, semakin hilang suara hantaman kepala tersebut. Namun, tidak mengendorkan bacaan dari Dian yang terus membaca dengan terburu-buru dan ketakutan. Riko, bangun Rik," ucap Dian sambil menepuk-nepuk pipi Riko. Rupanya cukup lama Riko pingsan. Ia baru siuman ketika masuk waktu subuh. Riko tampak syok. Ia seperti orang linglung. Wajahnya terlihat pucat dan lesu. Keesokan harinya, Riko jatuh sakit. Badannya demam tinggi, menggigil, tidak karuan. Kakek Riko yang sepertinya paham dengan apa yang terjadi dengan Riko pun bergegas mencari daun kelor dan secari kedepok pohon pisang batu hitam untuk mengobati cucunya tersebut. Mbah Warno mengambil air dan memasukkannya di dalam wadah baskom berukuran sedang. Dicelupkan daun kelor tersebut ke dalam baskom air, membaca-baca sesuatu dan menghembuskan ke arah air di dalam baskom tersebut. Sementara secari kedepok dari pohon pisang batu hitam yang tadi ia bawa diikatkan ke jempol kaki Riko. Setelah selesai membaca doa-doa, Mbah Warno segera memercikkan tetesan air dari daun kelor tersebut ke seluruh badan Riko. Mbah Warno lantas mengambil sapu yang terbuat dari sabut kelapa. Mbah Warno kembali membaca doa-doa dan mengibaskan sapu tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki Riko. Mbah Warno melakukan hal tersebut selama 3 kali. Dalam kepercayaan orang-orang di sini, hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan aura atau energi negatif yang ada di tubuh kita. Tentu dengan bacaan tertentu, tidak asal sapu saja. Sementara percikan air dari daun kelor bertujuan untuk memecah energi negatif tersebut. Sedangkan secari pelepah pisang batu hitam bertujuan untuk membentengi diri agar energi yang sudah tersapu keluar tidak kembali masuk. Dan terbukti, panas tubuh Riko menurun. Demamnya pun terlihat mereda. Riko tampak tenang dan pernafasannya menjadi teratur. 2 hari kemudian, setelah Riko sembuh, ia meminta kepada atasannya agar ia dipindahkan tempat kerjanya. Atau jika tidak, ia lebih memilih resign dari kerjanya tersebut. Dan untunglah, sang atasan memindahkan Riko ke toko yang lebih dekat dari rumahnya. Dian pun melakukan hal yang sama. Namun sayang Dian harus menunggu sebulan lagi agar dirinya bisa dipindahkan ke toko yang baru. Hingga saat ini, areal di sekitar tempat kecelakaan tersebut menjadi jalan yang dihindari warga sekitar maupun pedagang yang ada di sekitaran tempat tersebut. Karena terdengar desas-desus, banyak warga yang sering diganggu maupun ditampakkan sosok dari hantu wanita setengah badan tersebut. Terlalu banyak
cerita menyeramkan di sekitar tempat tersebut. Sebenarnya sudah dilakukan pembersihan dengan cara doa bersama maupun pengusiran dari orang-orang yang mengerti akan dunia gaib. Namun tetap saja sang hantu tetap kembali ke tempat tersebut. Banyak lagi cerita dari Dian yang harus menunggu sebulan sebelum kepindahannya. Cerita yang membuatku justru penasaran dan kemarin sempat melakukan eksplorasi ke tempat kejadian. Namun hasilnya nihil. 2 hari penelusuran dan pembuktian bersama Dian dan kawanku, hasilnya tetap tidak ada. Namun ternyata dia malah ikut ke rumahku, menunjukkan wajah dan rupanya yang hancur, mengambang di samping jendela kamarku. Sebenarnya, aku tidak berniat melanjutkan cerita ini, karena semakin aku menulis cerita ini semakin banyak juga gangguan yang ada dan yang aku alami. Namun, semua harus aku selesaikan. Tidak baik rasanya memulai sesuatu tanpa harus menyelesaikannya. Toh aku punya iman dan kesempurnaan sebagai manusia yang lebih sempurna dari makhluk lainnya. Jangan takut. Ketakutan hanya akan melemahkanmu.